penunggu kuburan keramat di tengah ladang sawit. Ladang sawit itu terbentang luas, sejauh mata memandang. Siang hari terlihat biasa saja, panas, berdebu, dan sunyi. Namun saat malam turun, tempat itu berubah menjadi wilayah yang tak pernah benar-benar tidur. Di tengah ladang sawit tersebut, ada satu petak tanah yang selalu dihindari. Tidak ditanami, tidak dibersihkan, dan tidak pernah dilewati jika hari sudah gelap. Di sanalah terdapat sebuah kuburan tua tanpa nisan, tanpa nama. Warga sekitar menyebutnya kuburan keramat. Konon, puluhan tahun lalu, seorang lelaki yang dikenal sebagai dukun hitam dibunuh secara massal. Ia dituduh menyantet warga dan menyebabkan kematian beruntun. Amarah mengalahkan akal. Lelaki itu dikubur tergesa-gesa di tengah hutan, tepat di lokasi ladang sawit itu sekarang berdiri. Tidak ada doa, tidak ada pengampunan. Sejak saat itu, tanah di sekitarnya sering memakan korban. Arman, seorang penjaga ladang, sudah lama mendengar cerita itu. Ia bukan orang penakut, tapi juga bukan orang yang berani menantang pantangan. Namun malam itu berbeda. Motornya mogok saat ia berpatroli. Hujan baru saja reda, menyisakan kabut tipis yang menggantung rendah di antara pohon sawit. Jam tangannya menunjukkan hampir pukul 10 malam. Dengan terpaksa, Arman menuntun motornya melewati jalan tanah, jalan yang semakin mendekat ke kuburan itu. Awalnya semuanya terasa normal. Lalu satu persatu, suara malam menghilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada katak. Bahkan angin pun seolah berhenti bertiup. Arman merasakan sesuatu yang aneh, seperti sedang diperhatikan. Langkahnya melambat. Di antara batang-batang sawit yang gelap, ia melihat sesuatu berdiri diam. Tinggi, hitam, tak bergerak. "Ah, cuma bayangan," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun bayangan itu bergerak, perlahan, menyeret. Udara mendadak dingin, menusuk kulit. Bau tanah basah, bercampur anyer menyeruak, membuat perut Arman mual. Dari arah kuburan, terdengar bisikan lirih, seperti berasal dari dalam tanah. "Kau menginjak tanahku." Kaki Arman terasa berat, seolah tertanam. Nafasnya memburu. Saat ia hendak berbalik, tanah di depannya bergetar. Sebuah tangan pucat keluar dari dalam tanah. Jari-jarinya panjang dipenuhi tanah dan belatung, lalu mencengkeram pergelangan kaki Arman dengan kuat. Dinginnya bukan dingin biasa, dingin kematian. Arman terjatuh dan menjerit. Dari balik kabut, sosok itu muncul sepenuhnya. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya rusak seperti membusuk bertahun-tahun. Matanya hitam kosong, namun mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang rapuh. "Kuburanku sepi." Tanah di sekitar kuburan bergerak, seolah bernapas. Arman merasakan tubuhnya ditarik perlahan ke arah lubang gelap itu. Tangannya mencakar tanah, tapi sia-sia. Kabut menutup pandangannya. Teriakannya tenggelam di antara pohon sawit. Pagi harinya, para pekerja menemukan motor Arman tergeletak di jalan tanah. Mesin masih hangat, seolah baru saja ditinggalkan. Namun Arman tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, setiap malam tertentu, penjaga ladang sering melihat sosok berdiri di atas kuburan keramat itu. Diam, menunduk, menunggu. Karena penunggu kuburan itu belum pergi. Dan ladang sawit itu masih butuh korban.